Pemirsa, Jakarta didaulat menjadi kota terbaik di dunia di bidang transportasi setelah berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award 2021. DKI Jakarta menggalakkan kota-kota terkemuka antara lain San Francisco, Moskow, Frankfurt, Auckland, dan Buenos Aires. Dan kita akan membahas mengenai hal ini pemirsa dengan sejumlah narasumber yang sudah berhasil kami hubungi. Kami juga akan nanti meminta pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai hal ini. Apa kemudian tanggapan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebelum kita berdialog dengan Pak Anies Baswedan, kita juga sudah bersama dengan sejumlah narasumber lainnya. Telah bergabung bersama kami, ada Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPD DKI Jakarta, Gembong Warsono, ada Wakil Direktur ITDP Indonesia, Faila Sufa, dan pakar tata kota Joko Setiowarno. Selamat sore, Bapak Ibu. Oke, baik. Sebelum kita akan dialog dengan narasumber yang tadi Alfat sudah katakan, kita terlebih dahulu bergabung dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Anies. Waalaikumsalam, selamat petang. Pak Anies, sebelumnya kita ucapkan selamat untuk Pemprov DKI Jakarta, untuk Jakarta tentunya ya, sudah berhasil meraih penghargaan ini menjadi juara 1. Mungkin bisa dijelaskan Pak Anies, masih ada yang bingung, ini penghargaan untuk 2021. Maksudnya untuk transportasi Jakarta di tahun ini atau konsepnya yang dinilai oleh Dewan Juri? Ya, jadi pertama saya sampaikan terima kasih apresiasi kepada masyarakat Jakarta. Hanya bisa inovasi dan penilaian itu adalah penilaian atas kegiatannya. Jadi selama 1 tahun terakhir, tahun yang lalu kita runner up dengan apa yang kita sudah kerjakan. Alhamdulillah kita runner up, dan tahun ini alhamdulillah Jakarta mendapatkan posisi pertama dan menerima award itu. Nah, biasanya award ini disampaikan di Washington penyerahannya. Jadi kami sebenarnya sudah diberi kabar ini sejak bulan Agustus yang lalu. Agustus atau September. Seperti biasanya, hanya biasanya pemberitahuan embargo itu artinya belum boleh diumumkan sampai mereka mengumumkan, karena biasanya perlu waktu untuk pemenangnya hadir di upacara penyerahan. Tapi karena tahun ini adalah pandemi, maka kegiatan penyerahan itu tidak dilakukan, dan mereka umumkan dari New York. Lalu kita semua kemarin meneruskan pengumuman mereka. Ya. Pak Anies, dalam bidang inovasi artinya transportasi mana yang paling menonjol di DKI Jakarta? Nah, begini, jadi kata kuncinya adalah integrasi antar moda. Dan ini yang selalu kami dorong sejak kami bertugas di Jakarta, bahwa transportasi umumnya ada banyak, tapi tidak terintegrasi satu sama lain. Dari integrasinya dari mana? Dari mulai angkot, kemudian bis kecil, bis sedang, bis besar, termasuk Transjakarta, kemudian LRT, MRT, KRL. Jadi, ini diintegrasikan, lalu dibuat namanya Jaklingko, sebuah sistem di mana rute terintegrasi, terintegrasi itu artinya tersambungkan. Jadi kalau seseorang naik angkot, maka dia akan bisa menggunakan kartu, itu disentuh di alatnya, di angkotnya, kemudian dia akan bisa berpindah dalam waktu 3 jam ke kendaraan lain tanpa harus membayar lagi dan tanpa harus terlibat dalam transaksi apapun. Jadi, ini kita bangun sejak awal 2018. Lalu, itu masih statusnya eksperimen dan kemudian bergerak. Apa yang terjadi? Jumlah penumpang kendaraan umum dari mulai angkot sampai dengan Transjakarta itu meningkat signifikan. Jadi daily readership ya, daily readership itu artinya harian pengguna kendaraan umum di
2016 itu ada 338.000. Dan kemudian di tahun 2019, sepanjang tahun rata-ratanya adalah sebesar 930.000. Dan ini menggambarkan betapa banyaknya warga yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Bayangkan, dari 338.000 menjadi 930.000. Lalu rutenya dikembangkan. Di tahun 2017 itu ada 121 rute bis di Jakarta. Di tahun 2019, ini akhir tahun, itu menjadi 210. Bayangkan, dari 120 menjadi 210. Lalu, kalau bicara tentang yang dioperasikan Transjakarta, itu tahun 2017 ada 1.520, dan di tahun 2019 menjadi 3.400, 2 kali lipat. Nah, ini menggambarkan integrasi yang dilakukan yang di bawah kendali kita. Yang berikutnya adalah kita terintegrasi sekarang dengan KRL. Jadi bis-bis kita dengan stasiun-stasiun kereta api jadi satu. Yang bisa dilihat di contoh paling mudah adalah stasiun Tanah Abang. Stasiun Tanah Abang adalah salah satu contoh satu dari tiga percontohan bagaimana stasiun kereta api dengan kendaraan umum darat itu terintegrasi. Di sana ada angkot, bisa mengambil penumpang di sana, ada bis, kemudian bahkan termasuk ojek online, mereka jadi satu di situ. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kolaborasi. Jadi, tidak dikerjakan sendirian. Ini adalah kerja bersama. Mengintegrasikan, disepakati, arahannya adalah di bawah Jaklingko. Ini adalah konsepnya. Kemudian seluruh operator bekerja bersama dan menggabungkan operator dari mulai angkot sampai dengan kendaraan bis menengah. Ini tidak mudah. Karena terbiasa beroperasi sendiri-sendiri. Dan saya perlu garis bawahi, begitu ini menjadi satu kesatuan terintegrasi, yang ikut dalam program Jaklingko ini, mereka tidak perlu ngetem, karena penghitungan angkotnya tidak lagi per penumpang. Mereka diberikan kompensasi bayaran per kilometer. Jadi misalnya satu rute, itu kita sudah tentukan, kilometer minimalnya sehari misalnya 95 kilo, maksimalnya 110. Dia dalam satu hari harus bergerak di dalam jumlah itu. Sehingga tidak perlu ngetem. Karena dia dibayarnya per kilometer. Lalu supirnya dibayarnya per bulan. Jadi tidak ada lagi kebut-kebutan, tidak perlu lagi untuk mengganggu kemacetan, transportasi karena mereka ngetem. Iya. Nah, jadi saya kembalikan kepada konsepnya. Ini soal integrasi. Bagaimana kita menjadikan transportasi umum ini sebagai satu kesatuan. Ada 3 unsurnya minimal. Integrasi rutenya, jadi satu terintegrasi. Yang kedua, integrasi tiketingnya. Yang ketiga, integrasi pada manajemennya. Dan termasuk kereta api ya. Kereta api itu adalah dikelola oleh BUMN. Dan alhamdulillah Pak Menteri BUMN itu Pak Erik sangat suportif. Sehingga ketika kita ajukan konsep ini lalu langsung bergerak, dan saat ini sudah ada 5 stasiun, insya Allah nanti bulan Maret sampai dengan Juni akan 8 akan selesai. Baik. Jadi kita mengerjakan ini semua adalah untuk memastikan masyarakat Jakarta bisa berpindah dengan baik. Ada satu sebetulnya yang perlu saya garis bawahi, yaitu sepeda. Jadi salah satu yang dinilai dalam Sustainable Transport Award ini adalah mengenai moda transportasi yang ramah lingkungan. Saya selalu garis bawahi, alat transportasi yang prioritas nomor 1 adalah jalan kaki. Karena itu alat transportasi yang dimiliki semua orang. Jadi untuk pejalan kaki, yang kedua adalah bebas emisi. Apa bebas emisi itu? Sepeda atau kendaraan berbasis listrik. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat kendaraan pribadi. Jadi urutannya begitu. Berjalan kaki, bersepeda, lalu ketiga kendaraan umum, keempat adalah transportasi pribadi. Nah, kita membangun jalan untuk trotoar untuk para pejalan kaki secara serius, kemudian membangun jalur untuk sepeda sangat serius dan mengkampanyekan sepeda tidak dipandang sebagai alat untuk olahraga, tapi sepeda juga dipandang